Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu kalian semua yang tetap semangat ada di rumah. Apa kabar kalian pagi ini? Ibu berharap semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang sedang sakit, Ibu doakan semoga kalian juga segera diberikan kesembuhan sehingga dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, Ibu juga doakan tetap semangat, tetap rutin mengikuti setiap kegiatan di hari ini. Semoga ibadah puasa kalian mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah di pagi ini di bulan yang penuh berkah ini, Ibu dapat menjumpai kalian kembali walaupun kita hanya bertatap muka melalui layar monitor HP kalian. Semoga itu tidak mematahkan semangat kalian untuk memperoleh ilmu yang banyak, wawasan pengetahuan yang banyak pula di dalam mata pelajaran dasar desain grafis. Pada pertemuan kali ini, Ibu masih akan melanjutkan pertemuan kita di bab sebelumnya, sebelum kita ujian kemarin, yaitu tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor. Pada bab ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor Corel Draw. Karena bab yang kita pelajari itu masih tentang bab perangkat lunak pengolah gambar vektor, maka kompetensi dasar yang akan kalian ketahui pada bab ini masih sama, yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor untuk kompetensi inti pengetahuan, dan pada kompetensi inti keterampilannya peserta didik mampu menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Itu dua kompetensi dasar yang harus kalian dikuasai pada bab ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu mendefinisikan perangkat lunak Corel Draw. Peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian pada lembar kerja Corel Draw. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian pada lembar kerja Corel Draw. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan perangkat lunak Corel Draw. Itu beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian kuasai melalui bab ini. Mungkin bagi kalian yang mempunyai laptop atau yang senang dengan ilmu teknologi informasi, ada beberapa di antara kalian yang sudah mengetahui bagaimana sih tampilan awal dari perangkat lunak Corel Draw. Bisa kalian lihat tampilannya pada slide di layar monitor HP kalian. Itu tampilannya seperti pada slide tersebut. Kalaupun misalnya ada yang berbeda, mungkin itu hanya beda versinya saja. Tapi untuk fitur dan penggunaannya itu sama. Pada slide ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu perangkat lunak Corel Draw. Pengertian Corel Draw adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Corel Draw merupakan software yang dikembangkan oleh Corel Corporation, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Ottawa, Kanada pada tahun 1987 oleh seorang teknis software yang bernama Michael Boylan dan Pat Byrne. Jika tadi di awal adalah tentang pengertian Corel Draw, maka pada tampilan slide ini tentang fungsi perangkat lunak Corel Draw. Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membuat sebuah desain berbasis vektor. Yang kedua, dapat membuat desain dengan profesional. Dapat mengedit sebuah foto walaupun bukan fungsi utamanya.
dapat membuat berbagai desain untuk menghasilkan uang tambahan, dan dapat membuat sebuah diagram keuangan. Itu adalah beberapa fungsi perangkat CorelDRAW. Yang namanya sebuah perangkat lunak pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pada CorelDRAW sendiri ada beberapa kelebihan yang dimiliki. Yang pertama yaitu lebih user friendly, artinya lebih mudah digunakan. Untuk pengguna awam, tampilan CorelDRAW lebih bersahabat dibandingkan Adobe Illustrator. Tampilan CorelDRAW yang sederhana dan pengguna yang mungkin lebih terbiasa karena tata letak dan warna latar mirip seperti Microsoft Word. Sedangkan untuk fitur-fitur pada Adobe Illustrator lebih kompleks dan tersembunyi. Itu makanya CorelDRAW lebih user friendly, lebih mudah digunakan untuk para pengguna awam. Kelebihan yang kedua yaitu format import dan ekspor yang cukup lengkap. CorelDRAW mempunyai banyak format save data, baik untuk keperluan import maupun ekspor data. Bahkan CorelDRAW menyediakan format AI, artinya data yang dibuat di CorelDRAW bisa juga dibuka di Adobe Illustrator, dan ini berlaku untuk sebaliknya. Itu fungsi yang kedua, yaitu format import dan ekspor cukup lengkap. Fungsi yang ketiga, kelebihan yang ketiga yaitu mempunyai resolusi yang tinggi. CorelDRAW menyediakan resolusi atau kapasitas gambar yang besar. Ukurannya mulai dari inci, milimeter, sentimeter, sampai kilometer. Jadi software ini cocok digunakan pada industri yang kadang harus mencetak gambar dalam skala gambar yang besar. Kelebihan yang keempat yaitu ramah di percetakan. Karena CorelDRAW kelebihan tadi adalah user friendly sehingga lebih populer dibandingkan produk yang lainnya, maka banyak perusahaan percetakan sering menginstal softwarenya dengan CorelDRAW. Itulah beberapa kelebihan dari CorelDRAW. Yang selanjutnya yaitu, jika tadi tentang kelebihannya, sekarang adalah tentang kekurangan CorelDRAW. Ada beberapa kekurangan yang dimiliki CorelDRAW. Yang pertama yaitu ukuran file yang besar. Mengapa ukuran file yang besar? Aplikasi CorelDRAW menuntut penggunaan personal komputer yang memiliki spesifikasi mumpuni dan dalam sektor RAM yang tinggi, karena ukuran file mentah yang dihasilkan bisa cukup besar, apalagi jika desainnya terbilang kompleks. Kekurangan yang kedua, sulit untuk membuat tabel. Karena berbasis vektor, membuat tabel di CorelDRAW agak sedikit sulit karena membutuhkan beberapa klik untuk mendapatkan hasil tabel sesuai dengan yang diinginkan. Kekurangan yang ketiga yaitu color space harus dikoreksi sebelum penggunaan secara profesional. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh desainer grafis ketika menggunakan CorelDRAW adalah akurasi warna dari palet yang disediakan. Tak jarang warna yang digunakan tidak sesuai dengan hasil cetakan. Dari tahun 1987 sampai dengan sekarang sudah ada banyak versi CorelDRAW yang dikeluarkan oleh Corel Corporation. Dari mulai versi yang pertama yaitu CorelDRAW 1.0, kemudian dilanjutkan dengan 2.0, CorelDRAW 2.5, CorelDRAW 3.0, kemudian sampai dengan sekarang tahun 2021, Corel Corporation sudah mengeluarkan CorelDRAW versi CorelDRAW Graphic Suite 2021. Namun pada buku paket yang kalian punya, jika kalian mendapatkan buku paket dasar desain grafis, pada halaman kesekian itu ada praktek dengan menggunakan CorelDRAW X.5. Kalaupun misalnya di rumah kalian ada CorelDRAW versi X.7 atau CorelDRAW 17, itu juga tidak apa-apa digunakan. Karena yang lebih familiar itu digunakan adalah CorelDRAW 15 atau X5 dan CorelDRAW 17 atau X7.
Itu versi-versi dari CorelDRAW. Pada tampilan ini, Ibu sudah menampilkan gambar tampilan lembar kerja pada CorelDRAW. Ada 14 bagian, ada yang namanya title bar, status bar, menu bar, toolbox, kemudian ada yang namanya navigator, properti. Ada 14 bagian ya, title bar, menu bar, toolbar, properti, control window, toolbox, drawing window, drawing page, ruler, color palette, dokumen navigator, status bar, navigator, docker. Jadi ada 14 bagian pada tampilan ini, dan ini akan menjadi tugas kalian di rumah yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jika di awal tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu CorelDRAW, pengertiannya, fungsinya, kelebihan, kekurangan, serta versinya, dan bagian-bagiannya, maka pada tampilan saat ini Ibu menyampaikan tentang cara membuka CorelDRAW pada desktop atau halaman awal komputer. Kalian bisa lihat sejenak, kemudian kalian bisa baca. Mungkin tulisannya terlalu kecil, karena itu dibuat agar menjadi satu halaman. Nah, langkah yang pertama, sudah pasti CorelDRAW-nya harus sudah terinstall pada komputer kalian. Jika software terinstall, maka akan muncul programnya pada desktop personal komputer kalian. Kemudian kalian arahkan mouse kalian ke software CorelDRAW, lalu klik 2 kali, klik kiri 2 kali, atau klik kanan, kemudian klik open. Jika sudah, silakan tunggu beberapa saat. Jika spesifikasi komputer kalian bagus, tinggi, maka proses loadingnya tidak akan lama. Jika sudah, maka CorelDRAW akan muncul dan hasilnya seperti yang ada di samping gambar, di samping tulisan ya, di samping. Kalian bisa lihat itu Ibu sejajarkan, sebelah kiri adalah cara membukanya, sebelah kanan adalah hasil dari tampilan setelah kalian melakukan langkah membuka CorelDRAW. Sebelumnya itu membuka CorelDRAW dengan di desktop. Nah, sekarang membuka CorelDRAW pada menu Start atau Windows. Yang pertama yaitu klik menu Start atau Windows. Pada komputer kalian itu letaknya adanya di pojok kiri bawah. Jika sudah, silakan kalian klik, kemudian pilih All Program. Lalu cari folder CorelDRAW, kemudian diklik, maka akan muncul tampilan seperti yang sekarang sedang tampil pada layar kalian. Tampilan awal CorelDRAW. Maka setelah kalian klik, dia akan muncul seperti tampilan yang seperti tampilan yang ini, ya. Itu dua cara membuka CorelDRAW. Pertama di halaman awal komputer dan menggunakan menu Start atau Windows. Lalu ada membuat lembar kerja baru di CorelDRAW. Jika sudah terbuka tampilannya, maka pasti langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah dokumen baru. Caranya yaitu buka atau jalankan terlebih dahulu CorelDRAW dengan salah satu cara yang sudah dijelaskan di atas. Setelah terbuka, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kalian bisa memilih New Document untuk membuat lembar kerja baru.
Setelah mengklik new dokumen, maka akan muncul tampilan yang berikutnya, yaitu muncul pilihan kotak dialog create a new document. Di situ kalian harus mengisikan nama filenya, kemudian ukuran kertas, lebar, tinggi, rendering resolusinya berapa, itu harus kalian tentukan. Atau jika menurut kalian sudah sesuai, kalian tinggal klik OK. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lembar kerja baru telah dibuat. Tampilannya akan seperti ini. Nah, jika ingin membuat lagi lembar kerja yang baru, maka lakukanlah klik menu file, kemudian pilih new. Maka akan muncul lembar kerja yang baru di halaman yang baru pula. Itulah beberapa langkah pengenalan tentang perangkat lunak CorelDRAW. Ini hanya di awalnya saja, dan Ibu harap kalian yang mempunyai sarana di rumah, entah itu laptop, notebook, PC, bisa mencoba mempraktekannya di rumah. Banyak sekali tutorial yang bisa kalian cari, baik itu di Chrome ataupun melalui YouTube, atau kalian juga bisa membaca buku paket kalian untuk lebih mengetahui apa itu CorelDRAW, untuk lebih bisa mahir dalam menggunakan CorelDRAW. Karena tentu saja pada perjumpaan pembelajaran seperti ini mungkin agak kurang dalam kegiatan prakteknya. Mengingat waktu yang terbatas, kemudian juga pasti kuota kalian yang terbatas, jadi tidak memungkinkan untuk menampilkan video pada tayangan kali ini. Untuk tugas kalian, seperti di awal tadi, Ibu tadi mengatakan bahwa akan ada tugas untuk kalian yang harus dikumpulkan, dan seperti biasa dikumpulkan terlebih dahulu ke ketua kelas, dikoordinir ketua kelas. Jika sudah semua mengerjakan, baru ketua kelas tersebut mengumpulkan ke meja Ibu di ruang guru. Tugasnya adalah tidak susah kok. Kalian cukup tadi di awal Ibu sudah menampilkan tampilan lembar kerja tentang CorelDRAW. Nah, tugas kalian, silakan kalian tuliskan kembali bagian-bagian pada lembar kerja CorelDRAW. Kalian tunjukkan ya, bagian title bar yang mana, status bar yang mana, properti yang mana, toolbox yang mana, docker yang mana, itu kalian tunjukkan, kemudian kalian beri nama, dan sebutkan fungsi bagian tersebut. Misalnya title bar fungsinya apa, kemudian apa saja yang ada di dalam title bar. Lalu atau mungkin toolbox pasti banyak macamnya ya. Jadi itu silakan kalian sebutkan fungsinya. Dan yang terakhir, tuliskan kelebihan fitur yang dimiliki oleh CorelDRAW versi 15x5 dan versi 17x7. Itu tugas kalian. Untuk tugas prakteknya nanti akan Ibu infokan selanjutnya di grup dasar desain grafis. Nanti akan Ibu infokan melalui ketua kelas kalian dan akan diteruskan ke kalian kembali ya. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian video ini, Ibu mohon maaf. Karena Ibu sudah pasti banyak kekurangan diri Ibu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga pertemuan berikutnya kita dapat berjumpa lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi, dalam kondisi yang lebih sehat lagi. Dan semoga
wabah COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali di kelas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.